Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi نجهز نوبة السجين التي تمت صناعتها في آخرين وإن شاء الله سنضيف على أيدينا من سبيل الويلات. وعلى سنة إخواننا في الهواء هينا بنحل قبل نسلم المؤمن. هذا هو مثل
Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza.
Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Teheran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi نجهز حبة السجين التي تمت صناعتها لآخرين وإن شاء الله سنضيق على أيدينا من سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا مثل الهوى هاينا بنحل قبل نسلم المؤمن. هذا هو مثل Erndo
Dom Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeh, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza.
Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berke, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حبة السكين التي تمت صناعتها لآخرين، وإن شاء الله سنضيق على أيدينا من سبيل الولايات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل RNI
Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip Ono di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza.
Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berke, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز عبوة السكين التي تمت صناعتها بآخرين، وإن شاء الله سنضيف على أيدينا من سبيل الغيبة. Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan
ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeh, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Teheran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu
disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11:30 hingga 14:30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4:30 hingga 7:30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها بآخرين، وإن شاء الله سنضيق على أيدينا من سبيل غيرها بإذن الله. وعلى سنة إخواننا مثل الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan
meledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadenet, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Teheran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز علبة السكين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سنضيق على أيدينا من سبيل الغيبة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan
meledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadenet, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau Konsip Ono di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Teheran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز حبة السجين التي تمت صناعتها لآخرين وإن شاء الله سنذيقه على أيدينا من سبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan
meledakan pesawat nirawak Hizbullah, sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadenet, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip Ono di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز حبة السجين التي تمت صناعتها بآخرين، وإن شاء الله سأضيف على أيدينا بين سبيل الوالدة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا مثل الهوى أين بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan
dan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadenet, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip Ono di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berke, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز علبة السكين التي تمت صناعتها بآخرين، وإن شاء الله سأضيق على أيدينا بين سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan
pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadenet, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Teheran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11:30 hingga 14:30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4:30 hingga 7:30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها لآخرين فإن شاء الله سنضيق على أيدينا بني إسرائيل وإلى وعلى سنة إخواننا مثل الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن. هذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan
pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu
disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها بآخرين فإن شاء الله سنضيفهم على أيدينا لنسوي الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا مثل الهوى أين بالحل قبل نسلم المؤمن. هذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan
meledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadenet, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau Konsip Ono di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حقبة السجين التي تمت صناعتها للآخرين، وإن شاء الله سنضيق على أيدينا من سبيل الغيبة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan
meledakan pesawat nirawak Hizbullah, sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadenet, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip Ono di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حبة السكين التي تمت صناعتها بآخرين، وإن شاء الله سنذيق على أيدينا بين سبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخوانا مثل الهوى أين بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan
meledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadenet, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau Konsip Ono di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat Abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berke, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز علبة السجين التي تمت صناعتها بآخرين، وإن شاء الله سنضيف على أيدينا بين سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في تل الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan
menggunakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeh, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Teheran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan turut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها لآخرين، وإن شاء الله سأضيف على أيدينا من سبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman.
juga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حبة السجين التي تمت صناعتها بآخرين، وإن شاء الله سنضيف على أيدينا بين سبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هينا بنحل قبل نسلم المؤمن. هذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
tiba-tiba menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز نوبة السجين التي تمت صناعتها بآخرين، وإن شاء الله سنضيف على أيدينا بين سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في تل الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
juga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Teheran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز حبة السجين التي تمت صناعتها لآخرين فإن شاء الله سأضيف على أيدينا من سبيل الويلة. وعلى سنة إخواننا في الهواء هاينا بنحل قبل نسلم المؤمن. هذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman.
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها لآخرين وإن شاء الله سأضيف على أيدينا ما نستطيع وإلى وعلى سنة إخواننا في الهوى أين بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman.
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حبة السجين التي تمت صناعتها بآخرين، فإن شاء الله سنضيف على أيدينا بين سبيل الغيبة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى أين بنحل قبل نسلم المؤمن. هذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman.
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز علبة السجين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سأضيف على أيدينا ما نستطيع غيره بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في تل الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman.
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز حبة السكين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سنضيف على أيدينا من سبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في تل الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حقبة السجين التي تمت صناعتها بآخرين، وإن شاء الله سنضيف على أيدينا بين سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
juga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز علبة السجين التي تمت صناعتها بآخرين، وإن شاء الله سنذيقهم على أيدينا بين سبيل الغيبة. وعلى سنة إخواننا في تل الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
menyerang Israel, selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها للآخرين، وإن شاء الله سنضيف على أيدينا بين سبيل الغيبات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman.
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز عبوة السكين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سأضيق على أيدينا من سبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هاينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز حبة السكين التي تمت صناعتها بآخرين فإن شاء الله سنذيقهم على أيدينا من سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء أين بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حبة السجين التي تمت صناعتها لآخرين، وإن شاء الله سنضيق على أيدينا بين سبيل الغيبة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى أين بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman.
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز علبة السكين التي تمت صناعتها بآخرين، فإن شاء الله سأضيق على أيدينا بين سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها لآخرين، وإن شاء الله سنضيف على أيدينا من سبيل غيرها بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في تل الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
terbang menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حبة السكين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سأضيق على أيدينا بين سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
gagal menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حبة السجين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سنذيق على أيدينا بين سبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
menyerang Israel selesai, Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berke, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز حبة السجين التي تمت صناعتها بآخرين، وإن شاء الله سأضيفه على أيدينا بين سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في تل الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Teheran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز حقبة السجين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سنضيق على أيدينا بني سبيل الليلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هاينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman.
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها للآخرين فإن شاء الله سنضيق على أيدينا من سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman.
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهزنا بالسجين التي تمت صناعتها لآخرين وإن شاء الله سنضيفه على أيدينا لنسبيل الغيبات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن. هذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
gagal menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز عبوة السجين التي تمت صناعتها للآخرين، فإن شاء الله سنضيف على أيدينا بين سبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى أين بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
segera menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai
dimulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز حبة السكين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سنذيقهم على أيدينا من سبيل الغيبة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز حبة السجين التي تمت صناعتها للآخرين فإن شاء الله سأضيفه على أيدينا لنسبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هاينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang
menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها للآخرين وإن شاء الله سنضيف على أيدينا من سبيل الغيبات. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن. هذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حبة السجين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سنذيق على أيدينا من سبيل غيرها بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai
dimulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سنذيقهم على أيدينا من سبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى أين بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز حبة السجين التي تمت صناعتها للآخرين، فإن شاء الله سنضيق على أيدينا بين سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
juga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها للآخرين فإن شاء الله سنذيقهم على أيدينا من سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هاينا بنحل قبل نسلم المؤمن. هذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
berjuang menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها للآخرين، فإن شاء الله سنذيقهم على أيدينا من سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى أين بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
terbang menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حبة السكين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سنذيق على أيدينا من سبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن. هذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai
dimulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سنضيق على أيدينا من سبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى أين بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز حبة السجين التي تمت صناعتها للآخرين، فإن شاء الله سنضيق على أيدينا بين سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها لآخرين فإن شاء الله سنذيقهم على أيدينا من سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هاينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman.
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز حبة السكين التي تمت صناعتها لآخرين وإن شاء الله سأذيقهم على أيدينا من سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
terbang menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز حبة السجين التي تمت صناعتها لآخرين وإن شاء الله سأضيفه على أيدينا بين سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
gagal menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berke, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبوة السجين التي تم صناعتها لآخرين فإن شاء الله سأضيف على أيدينا ما نسويه وإلى وعلى سنة إخواننا في تل الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن. هذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berke, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز علبة السكين التي تمت صناعتها في آخرين، فإن شاء الله سنذيق على أيدينا بين سبيل الغيبة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Teheran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها لآخرين فإن شاء الله سنضيق على أيدينا من سبيل الغيبة. وعلى سنة إخواننا في الهواء هاينا بنحل قبل نسلم المؤمن. هذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
juga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها لآخرين، وإن شاء الله سأضيق على أيدينا من سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى أين بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حبة السجين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سنضيق على أيدينا بين سبيل الغيبات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai
dimulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز عبوة السجين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سنضيق على أيدينا بين سبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman.
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز حبة السكين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سنذيقهم على أيدينا من سبيل غيرها بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في تل الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حقبة السجين التي تمت صناعتها للآخرين، فإن شاء الله سنضيف على أيدينا بين سبيل الليلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هاينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
berjuang menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها للآخرين وإن شاء الله سنضيف على أيدينا من سبيل الغيبات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
terbang menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبة السجين التي تمت صناعتها لآخرين فإن شاء الله سأضيفه على أيدينا بين سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang
menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berke, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai
dimulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز حبة السكين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سنذيق على أيدينا من سبيل غيرها بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى أين بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai
dimulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز حبة السجين التي تمت صناعتها بآخرين، وإن شاء الله سنضيق على أيدينا بين سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Teheran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز حبة السجين التي تمت صناعتها للآخرين، فإن شاء الله سنضيق على أيدينا بين سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هاينا بنحل قبل نسلم المؤمن. هذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها للآخرين فإن شاء الله سنضيق على أيدينا من سبيل الغيبات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
juga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حبة السكين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سنذيق على أيدينا من سبيل الغيبة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
gagal menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai
dimulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز حبة السجين التي تمت صناعتها في آخرين، وإن شاء الله سنذيقهم على أيدينا من سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا مثل الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
juga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حقبة السجين التي تمت صناعتها لآخرين، فإن شاء الله سنضيق على أيدينا بين سبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
terbang menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berke, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk melakukan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز حبة السكين التي تمت صناعتها بآخرين، فإن شاء الله سنذيق على أيدينا بين سبيل الليلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berke, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حقبة السجين التي تمت صناعتها للآخرين، فإن شاء الله سنضيق على أيدينا بين سبيل غيرها بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هاينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman.
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز حبة السكين التي تمت صناعتها بآخرين، فإن شاء الله سأضيف على أيدينا بين سبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى أين بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman.
Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berke, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء جهز حبة السجين التي تمت صناعتها للآخرين، فإن شاء الله سنذيقهم على أيدينا من سبيل غيرها بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء أين بنحل قبل نسلم المؤمن. هذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki
diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز عبوة السجين التي تمت صناعتها لآخرين وإن شاء الله سأضيق على أيدينا من سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsip ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
Israel menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berke, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi جهز حبة السكين التي تمت صناعتها في الآخرين فإن شاء الله سنذيقهم على أيدينا بني سبيل الويلات بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهواء هاينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga
berjuang menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berke memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan
mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran. Sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya agar mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi في هذه الأثناء نجهز حبة السجين التي تمت صناعتها لآخرين، وإن شاء الله سنضيف على أيدينا من سبيل الويلة بإذن الله. وعلى سنة إخواننا في الهوى هينا بنحل قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadeen, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang
menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini. Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat, yakni Letnan Kolonel David Berge, memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel.